Damar gagalkan rencana Zora dan juga Kusno untuk membantu Galang keluar dari penjara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, jadi memang pada episode kali ini alias malam ini gak akan tayang. Tapi gak apa-apa, Mimin bakal ceritain untuk episode besok. Dan Mimin akan bahas terus setiap harinya buat teman-teman. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin gak suka nonton bola dan juga gabut, boleh nonton video Mimin. Dan kita bakal bahas bareng-bareng apa aja nih keseruan yang bakal terjadi pada episode besok. Seru banget pastinya dong. Oke, kita masuk untuk adegan pertama di episode besok. Jadi teman-teman, ketika Aksa dan Amira ini hari pertama menginap di rumah sang papa yaitu Lian Bagaskara, menjadi cukup mimpi buruk nih bagi Aksa. Karena Aksa dan Amira harus tidur gak satu kasur nih. Karena tentu aja, Amira ngabisin dulu waktu 30 menit bersama dengan Palian, Aksa tidur duluan. Jadi Aksa tidur di bawah, Amira pun juga tidur di atas kasur. Sehingga ini agak berantem lucu gimana. Hingga pada akhirnya secara aneh dan secara random, Aksa tiba-tiba mimpiin Dokter Lana yang ini pada akhirnya ketahuan sama Amira. Hasil mereka pun juga marah-marahan. Tapi seperti biasa ya, marah-marahannya mereka berdua ini lebih ke arah yang lucu. Nah, senang sih teman-teman maksudnya. Sampai di momen ini tuh selalu mengingatkan kita tentang ciri khas dari ketika cinta memanggilmu. Mungkin terdengar biasa aja, kayaknya nggak spesial ya. Padahal kalau teman-teman perhatiin, salah satu ciri khasnya adalah menyelipkan sisi komedi dalam scene romantis mereka gitu. Misalnya kayak mau malam pertama gagal ketawa, kayak mau malam pertama lagi gagal diganggu sama Lian ketawa. Kurang lebih seperti itu. Seru banget. Nah, selanjutnya datang dari Damar. Yap, Damar ini sepertinya benar-benar bakal menjadi salah satu faktor penting untuk membuat gagalnya pelarian dari Galang dari penjara. Yap, teman-teman gak salah dengar kenapa ya? Galang ini semakin lama hidup di penjara, benar-benar semakin tersiksa. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman, banyak hal yang terjadi. Lalu juga Galang pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Di penjara pun juga dipukulin. Mau keluar pun juga uangnya nggak punya. Di penjara bener-bener tersiksa. Bahkan seperti nggak punya harga diri. Bikin Galang pun juga malah babak belur selama tinggal di penjara. Padahal di penjara itu Galang belum mendapatkan putusan, alias Galang tuh belum mendapatkan hukumannya berapa lama. Jadi masih penjara sementara. Karena biasanya kalau ada tersangka baru, masukin dulu ke penjara sementara. Nanti kalau sudah ada putusan pengadilan, misalnya Galang dihukum seumur hidup misalnya, baru nanti dipindahkan ke penjara yang lebih gila lagi lah ibaratnya, lebih update lagi. Dan ini belum terjadi kepada Galang. Belum pindah aja, hidup Galang sudah semakin hancur. Pusing kan? Karena setiap hari cuma dipukulin sama napi lain, gak ada perubahan, bosan, tersiksa, hampa, dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya Galang pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Bu Zora dan juga bapak-bapak yang jarang mandi bernama Kusno. Yap, kalau biasanya kan Galang ini paling anti ya menerima bantuan dari Zora karena gengsinya bukan main. Terlebih lagi dengan kesalahan Zora di masa lalu yang telah meninggalkan Galang kecil dan juga papanya Galang, membuat Galang benar-benar semarah itu. Sehingga kebenciannya kepada Bastian, kepada Zora tuh benar-benar terjadi hingga masa kini. Cuman karena Galang pun juga kepepet, gak bisa ngandelin Reno dan juga Hilda. Apalagi Hilda pun juga takut berurusan dengan polisi. Alhasil didatangilah teman-teman Kusno dan juga tentu saja si Zora ini ibu kandungnya. Di sana pun juga tanpa banyak basa-basi meminta bantuan kepada Zora. Jika Bu Zora memang sayang kepada Galang, maka Bu Zora harus mengeluarkan Galang dari penjara. Yap, ini menjadi PR besar. Karena bagi Bu Zora, kalau untuk mengeluarkan, untuk kabur mungkin masih bisa-bisa. Tapi tetap aja susah karena Galang itu termasuk salah satu
P alias orang yang punya dakwaan yang cukup banyak dan cukup besar, bikin Bu Zora pun juga agak takut nih. Karena kalau sampai ketahuan oleh polisi, Zora pun juga bakal kena imbasnya. Alhasil ini bikin Bu Zora pun juga bingung. Tapi karena ini kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari Galang, bikin Bu Zora pun juga bakal melakukan semuanya. Dan seperti biasa, Zora bakal minta bantuan dari si Kuskus alias pacar Zora ini yang ala-ala lah ibaratnya. Tentu aja, hal ini pun juga Kusno nggak bisa menolak. Tapi Kusno pun juga bingung, gimana caranya bantuin Galang kabur, sedangkan mereka tuh juga nggak punya uang. Entahlah ya, nanti tiba-tiba Galang tiba-tiba punya uang lah. Itu jangan kaget ya teman-teman, karena itu pasti bakal selalu terjadi. Jadi kalau di episode besok teman-teman ngelihat Galang tiba-tiba punya uang, tiba-tiba ada anak buah yang support Zora dan juga Kusno buat bantuin pelariannya Galang, ya jangan kaget lah ya, karena itu bakal terjadi terus-terusan. Nah, di sisi lainnya, melihat hal ini terjadi, Galang pun juga sedikit optimis. At least Galang sekarang nggak sendirian buat mikirin gimana caranya keluar dari penjara. Karena memang Galang itu harus segera punya pengacara. Oke? Itu sebetulnya yang di awal pengen banget diminta sama Galang dari Bu Zora. Tapi karena Zoranya pun juga nggak mampu untuk menyediakan pengacara yang proper buat Galang, alhasil ya malah menjadi seperti ini teman-teman. Sehingga pada akhirnya hanya tinggal harapan saja yang ada pada Galang untuk bisa benar-benar menikmati, untuk bisa benar-benar ibaratnya berharap terus keluar dari sana tanpa harus berurusan dengan hal yang jauh lebih ketat lagi. Karena kan selama di penjara nih Galang ruang geraknya dipersempit ya, karena sering berantem juga di penjara, jadi sering kena marah juga sama polisi. Sehingga Galang nih lagi ada di fase hidup yang paling sulit dan paling susah. Makanya kalau kita perhatiin nanti di episode besok, Galang nih sama sekali gak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener literally gak bisa ngapain. Karena ya mau bagaimanapun juga Galang itu sudah terkunci teman-teman. Penjara pun juga tinggal menunggu vonis. Dan juga di penjara pun juga bener-bener gak ada lagi yang Galang bisa lakukan selain berantem teman-teman. Karena secara kebetulan orang yang berada di penjara ini adalah orang-orang anak buah dari Lian Bagaskara. Nah, karena kebetulan anak buah Lian Bagaskara itu dulu pernah bekerja dengan Lian Bagaskara sudah pasti, dan juga sangat setia, dan pernah sedikit membelot ketika dulu Galang merebut hartanya Lian Bagaskara, bikin anak buah Lian Bagaskara tuh benar-benar memusuhi Galang. Karena ya bagi orang-orang yang seperti anak buah Palian kan kesetiaan tuh harga mati ya. Jadi ketika melihat Palian selamat, berharap bisa keluar dari sana tuh benar-benar menunjukkan rasa kesetiaannya kepada Palian Bagaskara. Sehingga ketika tahu kalau Galang ini dalam jeruji besi, udah deh, nggak ada hal yang paling bisa dilakukan selain menghajar Galang habis-habisan. Dan ini pun juga tentu saja membuat Galang pun juga nggak punya pilihan lain untuk menyerahkan dirinya untuk dalam tanda kutip dihajar habis-habisan. Wah seru sih teman-teman, karena Galang tuh benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa sebetulnya dan ada kemungkinan kabur, cuman semua ini bakal dihalangi oleh Damar. Jadi ternyata yang sakti sekarang tuh bukan cuma Lian Bagaskara dan juga anak buahnya. Sakti di sini dalam artian punya uang, punya kekuasaan dan lain sebagainya macamnya. Nah, rasa marah dari Damar pun gak persis seperti Lian kepada Galang. Gimana caranya Galang jangan sampai bisa kabur, sehingga Damar pun mengutus anak buahnya untuk bagaimana caranya mengikuti Kusno dan juga si Zora ini supaya jangan sampai membantu pelarian dari Galang. Karena kalau sampai kenapa-napa, maka Damar bakal langsung ibaratnya ngebongkar semua kebusukan Kusno dan juga Zora kepada polisi dan juga menggagalkan. Dan rencana Damar pun juga berhasil. Akhirnya setelah mencoba untuk gagal pelarian, sebetulnya nanti bakal panjang ya. Gimana Kusno bakal nyuruh ini, bakal gini, bakal begitu. Pokoknya bakal mencoba untuk membantu Galang dan sebagainya macamnya. Tapi akhirnya karena ketahuan, akhirnya ibaratnya Damar berhasil mengagalkan rencana mereka bertiga supaya Galang tuh nggak bisa kabur. Jadi memang bakal ada condong ya, Galang ini bakal kabur dari penjara, bakal keluar.
Tapi ngelihat Damar yang bener-bener seoptimis ini dan gak mau lagi dikadalin, sangat sulit dan kemungkinannya kecil bagi Galang untuk bisa kabur dari penjara tersebut karena rasa marah yang begitu hebat. Ya gimana gak marah teman-teman? Udah nuduh Aksa, udah merasa Aksa adalah pelaku dari yang sudah menabrak istrinya, udah nuduh Aksa punya mobil sedan hitam dan lain sebagainya macamnya. Ternyata semua fakta-fakta ini adalah hoax alias salah besar. Aksa tidak pernah punya mobil berwarna hitam, selalu berwarna putih. Mobilnya pun juga atas nama orang lain, disabotase, dan ternyata pelakunya adalah si monster Galang. Sehingga di momen inilah yang membuat dari tentu saja Damar gak akan pernah melepaskan si monster Galang, dan pada akhirnya menyerahkan kembali ke pihak kepolisian setelah Galang mencoba untuk melarikan diri. Wah, ini sih benar-benar makin seru ya teman-teman. Tentu aja nanti prosesnya bakal panjang, gak sesingkat yang seperti Mimin ceritakan, tapi pada hakikatnya ini beneran seru banget. Senang aja karena di momen itu menjadi sebuah simbol atau kebangkitan dari orang-orang baik di sinetron ini. Karena pada akhirnya ketika Galang mau berbuat jahat lagi, mau menyuruh Kusno dan juga Zora, akhirnya ketahuan. Zora ditangkap juga, Kusno pun juga sama. Ini benar-benar sangat seru banget. Apalagi ditambah Lian mengarahkan semua anak buahnya. Aksa dan Amira pun juga hidup bisa jauh lebih tenang karena anak-anaknya pun juga berada di tangan yang tepat di rumah Lian Bagaskara, sehingga untuk sementara waktu mereka bisa hidup dengan tenang. Dan Damar pun juga bisa sedikit tersenyum sambil menantikan hukuman apa yang sangat layak untuk si Galang ini. Wah, ini sih benar-benar seru ya untuk apa yang bakal terjadi pada episode besok. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.